Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dalam perspektif Islam. Langsung saja ya, dari berbagai sumber motivasi bisa kita cari bagaimana pengertiannya. Motivasi adalah alasan yang mendasari setiap kita melakukan kegiatan atau perbuatan dilakukan oleh seorang individu guna mencapai tujuan atau cita-cita atau keinginan kita. Nah, hubungan antara motivasi dan intensitas ya, jumlah kuantitas. Nah, terkait dengan seberapa giat seseorang itu berusaha keras. Tetapi belum tentu juga intensitas yang tinggi itu kemudian mencapai prestasi. Ya, kenapa? Karena tidak ada arah. Nah, itulah pentingnya motivasi yang kita miliki itu harus punya arah. Tentunya dalam hal manajemen kali ini terkait dengan organisasi ataupun perusahaan. Nah, saya sampaikan kembali teori motivasi secara umum. Kita kenal ada 3 ya. Yang pertama adalah teori Maslow, mengemukakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan yang paling rendah di bawah itu adalah fisiologis atau fisik. Nah, dari bawah ini jika sudah terpenuhi, maka otomatis kebutuhan dan motivasi manusia itu akan semakin naik ke atas. Nah, ya. Fisik itu apa? Seperti yang kita ketahui ya, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Nah, kalau kalian mungkin karena generasi muda, kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar itu smartphone, kuota, colokan gitu ya. Ya, itu bercanda. Nah, setelah dipenuhinya kebutuhan yang paling rendah, dia kemudian akan ke keamanan. Bagaimana keamanan dalam hidup ya, bebas, tidak ada penjajahan itu misalnya. Kemudian naik menjadi kebutuhan sosial. Bagaimana status sosial kita diakui. Kemudian bagaimana penghargaan terhadap kita, terhadap keluarga kita, ya. Dan yang paling puncak adalah aktualisasi diri. Apa aktualisasi diri itu? Bebas. Jadi kebebasan. Nah, kalau di sini lebih ke arah kebebasan finansial. Seperti siapa? Seperti Rasulullah ya, yang kita contoh. Jadi setelah Rasul itu dari umur 7 tahun menggembala kambing, berusaha untuk berjualan, bisnis, musyarakah dengan Khadijah, setelah menikah kemudian menjadi owner, kemudian setelah usia 40 menjadi nabi dan rasul, disitulah kebebasan finansial. Sudah tidak memikirkan harta dunia karena harta itu sudah bekerja sendiri, gitu loh. Tuh. Penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah teori McGregor. Bahwa teori ini terdiri dari 2 ya, X dan Y. X itu adalah manusia memiliki atau sifat-sifat yang tergolong negatif, sedangkan Y adalah sifat-sifat baik atau positif. Penjelasannya bagaimana? Nah, teori X ini diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, tidak punya ambisi, dan lebih cenderung menghindari tanggung jawab. Gitu. Contohnya apa? Mungkin dari era-era zaman dulu ya, kita kenal bagaimana pekerjaan PNS itu sangat-sangat dicari, apalagi untuk calon menantu. Nah ya, PNS. Nah, pada kenyataannya PNS ini saat bekerja ya, mungkin tidak semua ya, tapi ada yang intinya hanya masuk, kemudian absen, pulang ya. Pekerjaan tidak diselesaikan dengan tuntas gitu. Kemudian untuk teori Y, diasumsikan bahwa karyawan itu suka kerja, ya, bertanggung jawab, suka tantangan, kemudian suka mengambil
keputusan ya, inovasi, kreativitas gitu ya. Mampu mengarahkan dan mengendalikan diri. Contohnya mungkin kita bisa melihat di sekitar kita, semakin berjalannya zaman, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih ke arah wirausaha sendiri, usaha sendiri ya. Tidak bergantung dengan ya pekerjaan perusahaan-perusahaan kantoran, duduk di kursi ya gitu. Nah, di teori McGregor ini jika dikaitkan dengan teori Maslow tadi, semakin ke atas ya, itu maka karyawan tadi lebih bersifat teori Y ya. Jadi suka tanggung jawab, suka tantangan tadi. Nah, sedangkan semakin dia hanya fokus di bagian kebutuhan pokok ya di bawah, itu lebih bersifat teori X. Jadi yang penting nyaman ya. Yang penting sudah kerja, punya gaji dan nggak neko-neko, nggak mau dikasih tanggung jawab, nggak mau bekerja lebih banyak ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah teori Herzberg. Adalah teori higiene atau kesehatan ya. Nah, kesehatan dan motivator. Nah, kesehatan ini secara ekstrinsik meliputi gaji, kehidupan pribadi, ya, kualitas visi misi atau supermisi, kondisi kerja, jaminan, nah dan seterusnya. Jika faktor tersebut tidak ada, maka hal ini akan mengurangi motivasi. Kenapa? Karena muncul ketidakpuasan. Nah, yang kedua adalah teori motivasi atau faktor motivasi, ya, faktor pemuas secara intrinsik. Apa saja itu? Ya, keberhasilan, pengakuan, ya, reward, kemudian pekerjaan yang mengasihkan, menantang, gitu ya. Nah, jika aspek-aspek ini ada, maka kepuasan itu akan timbul, loyalitas, ya. Nah, sehingga motivasi tetap terjaga. Prestasi kerja yang tinggi dapat dicapai jika kedua faktor ini terpenuhi secara kesehatan atau higiene dan juga secara kepuasan tadi, yaitu motivator. Nah, jika digambarkan di dalam sebuah tabel, ya, higiene faktor adalah ini ya contohnya. Nah, jika tidak ada, jika di tempat kerja ini ada faktor kesehatan tadi ya, maka akan menghasilkan ya result kepuasan umum ya tuh. Kemudian faktor motivasi dalam faktor motivasi ya. Ini contohnya ini. Nah, bagaimana jika hal ini diterapkan di dalam tempat kerja, maka resultnya motivasinya tinggi, kepuasannya tinggi, komitmennya juga kuat gitu ya. Jadi komitmen itu penting. Jadi banyak di tempat bekerja karyawan itu hanya sekedar bekerja. Ya, jika dihukum ya sudah, jika tidak ada reward ya nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada komitmen. Nah, secara perspektif Islam, bagaimana motivasi itu? Ya, di hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Setiap kegiatan, setiap amalan kita itu tergantung pada niat. Artinya apa? Kalau kita kerja buat cari uang, maka uang aja yang kita dapat. Kalau kita puasa buat nahan lapar dan haus, maka cuma bisa dapat lapar dan haus. Gitu. Jadi jangan lupa setiap kita itu meniatkan diri kita kepada Allah. Itu apapun itu. Ya, bekerja, ibadah, berkeluarga, menyekolahkan anak, lanjut studi S2, S3 dan seterusnya. Ya. Nah, bentuk-bentuk dorongan atau motivasi yang mempengaruhi manusia disebutkan di Al-Qur'an, surat Ali Imran, Al-Qiyamah, Ar-Rum, ya, di surat Al-Hud itu dijelaskan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Nah, minan nisa. Jadi, syahwat itu keinginan terhadap perempuan, ya. Kemudian terhadap kepada anak-anak, fatiris mukontoroti minat dzambi.
Nah, ini anak-anak. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia itu apa? Ya semua yang diinginkan manusia. Jadi Allah itu memaklumi bahwasanya manusia memang punya keinginan ya, tidak seperti malaikat. Nah, yaitu apa? Wanita, anak-anak, harta, kemudian emas, perak, kuda atau kendaraan mewah ya. Binatang ternak, binatang peliharaan, sawah, kebun, pertanian gitu. Tetapi semua ini dalam rangka mencari ridho Allah, karena di sisi Allah lah tempat yang paling baik. Tuh, ya. Jadi dalam motivasi Islam di tempat kerja hendaknya kita tetap memerlukan visi dan arahan yang kontinu di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Dan pada saat yang sama di tempat kerja, tentunya kita harus dapat memberikan otoritas dan kepercayaan ya, supaya apa? Supaya kita bisa berpartisipasi secara aktif di organisasi. Kemudian hadis riwayat Ahmad bahwasanya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Kebalikannya apa? Tidak suka kalau hanya pasif, bermalas-malasan, mengikuti zaman apa adanya ya. Nggak boleh. Ya, barang siapa bersusah payah mencari nafkah, maka tergolong syahid atau tergolong fisabilillah ya, di jalan Allah. Dan barang siapa pada malam hari kecapean ya mencari nafkah, maka pada siang harinya saat dia mencari nafkah, maka saat dia capek dan istirahat malam hari itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tuh ya. Jadi itulah motivasi kita dalam bekerja. Jangan gara-gara kerja terus saya nggak sempat nongkrong gitu ya. Jangan. Jadi kita pantas untuk selalu bersyukur bahwa dengan kesibukan yang alhamdulillah berkah dan positif ini, itu menghindarkan kita dari hal-hal negatif dan maksiat. Contohnya apa? Ya misal nongkrong nggak jelas gitu ya. Nah, hukumnya wajib bagaimana Islam itu memandang setiap umatnya dalam bekerja atau mencari nafkah, karena termasuk ibadah kepada Allah. Setelah hal-hal yang wajib, sholat, puasa, ya, maka mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban berikutnya. Ya, kita tahu rukun Islam, syahadat, kemudian 2 sholat, 3 zakat, puasa, haji. Setelah itu, maka rezeki yang halal itu wajib kita cari, ya, yang halal. Nah, baik, inti dari motivasi umat muslim ya dalam bekerja, dalam kegiatan apapun ada 3. Anda ingat ya, ada 3. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menyediakan semua kebutuhan manusia. Jadi rezeki, jodoh, dan mati itu sudah dituliskan, sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Nah, artinya apa? Asalkan syarat-syarat di atas tadi kita penuhi, yaitu apa? Beribadah, kemudian produktif ya, tidak bermalas-malasan, membantu orang lain ya. Insya Allah semua kebutuhan manusia ini dijamin oleh Allah. Ya, jadi tidak boleh kalau rezeki dan jodoh sudah ditentukan Allah, ya udah saya di rumah aja tidur-tiduran gitu. Itu tidak benar. Jadi ikhtiar itu wajib. Yang kedua, bekerja adalah bentuk ibadah. Jadi insya Allah apabila Anda mengejar akhirat, dunia itu akan ikut. Ya, bekerja bentuk ibadah. Nah, dengan Anda bekerja ikhlas, mencari ridho Allah, siapa tahu tempat kerja Anda melihat komitmen Anda tinggi, Anda diberikan reward, bonus, gaji, kenaikan jabatan. Nah, subhanallah ya. Nah, tuh. Yang ketiga, sedekah jariyah. Nah, jadi imbalan kerja amal soleh itu tidak hanya sebatas di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, itu adalah sumber motivasi di dalam Islam. Yang pertama, yakin Allah menyediakan
rezeki. Yang kedua adalah bentuk ibadah, yang ketiga amal jariah. Ya. Nah, dengan demikian imbalan kerja ya tidak tergantung pada sistem reward di perusahaan aja, tetapi juga di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Nah, yang terakhir saya sampaikan mungkin teori yang masih terkait materi ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Jadi masing-masing diri kita ya memiliki motivasi yang disebut ini tadi. Nah, apa yang mendasarinya? Yang pertama teori kebutuhan. Nah, setiap orang harus memahami apa kebutuhannya. Jika setiap manusia itu masih diperbudak oleh hawa nafsu yang menuruti keinginan ya, bukan kebutuhan. Nah, itu artinya tingkat tauhid, tingkat keimanan orang tersebut masih kurang. Nah, jadi ibadahnya harus ditingkatkan lagi. Berikutnya, yang kedua adalah teori naluri dan bawaan. Jadi setiap manusia kita punya karakter sifat bawaan ya. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana motivasi yang dimiliki. Yang ketiga adalah faktor eksternal, bagaimana lingkungan, keluarga, ibu-ibu sosialita itu ya. Itu mempengaruhi bagaimana motivasi yang dimiliki. Dan yang keempat adalah keikhlasan. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan ya, sehingga kita insya Allah memiliki motivasi dalam hidup itu dengan benar, dengan mencari ridho Allah untuk mencari ibadah dan amal jariah. Cukup sekian saya sampaikan materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.